Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ja'ala Ramadan syahrul siyam wa syahrul qiyam. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa safiina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Selamat pagi anak-anakku yang sholih dan sholihah. Perkenalkan, saya Abdul Zain dari SD Negeri 1 Sumikir. Dalam kegiatan pesantren virtual kali ini akan menyampaikan tentang anak yang bertakwa. Anak-anakku yang sholih dan sholihah, kita telah menjalankan ibadah puasa Ramadan selama 4 minggu dan beberapa hari lagi genap 1 bulan penuh kita berpuasa. Di dalam bulan Ramadan kita telah melaksanakan sholat tarawih, tadarus Al-Quran, kemudian tiba saatnya nanti kita berpisah dengan bulan Ramadan. Pertanyaannya, apakah tujuan berpuasa di bulan Ramadan ini? Dan apakah kita sudah mencapai tujuan dari puasa bulan Ramadan? Jawabannya seperti diterangkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183, di mana dijelaskan ada kata kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian semua berpuasa. Kemudian di akhir ayat ada kata la'allakum tattaqun, agar kalian semua bertakwa. Dengan demikian, takwa merupakan tujuan atau output dari orang yang berpuasa. Harapannya setelah 1 bulan berpuasa, nantinya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Anak-anakku yang sholih dan sholihah, apa itu takwa? Takwa berasal dari kata kerja bahasa Arab ya, waqo, artinya menutupi, menjaga, berhati-hati, dan berlindung. Dalam Al-Quran, perihal takwa terulang sebanyak 259 kali dengan makna yang cukup beragam. Di antaranya memelihara, menghindari, menjauhi, menutupi, dan menyembunyikan. Takwa dalam istilah syar'i adalah menjaga diri dari perbuatan dosa. Sahabat Ibnu Abbas menyatakan bahwa orang yang bertakwa adalah orang yang takut dari Allah dan siksaannya. Dengan demikian, maka bertakwa kepada Allah adalah rasa takut kepadanya dan menjauhi kemungkarannya. Seakan-akan kita berlindung dari kemarahan dan siksanya dengan mentaati perintah Allah dan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari pengertian takwa tersebut dapat kita ketahui bahwa takwa memiliki kata kunci, 2 kata kunci, yaitu kata takut dan menjaga diri. Takut kepada Allah, jangan sampai dimurkai oleh Allah, jangan sampai dimasukkan ke neraka, jangan sampai disiksa karena kita berbuat dosa. Sehingga kita menjaga diri dari perbuatan yang dilarang oleh Allah, agar jangan sampai Allah murka kepada kita. Dan kita senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah dengan rajin beribadah agar disenangi Allah, dan kita minta ampun kepada Allah agar dihapus dosa-dosa kita. Dalam Al-Quran dijelaskan orang-orang yang akan masuk surga banyak sekali. Dan kesimpulannya, orang yang akan masuk surga itu harus memiliki 3 hal. Yang pertama, beriman. Yang kedua, bertakwa. Dan yang ketiga adalah beramal sholih. Seperti diterangkan dalam surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus sholihat. Yang pertama orang yang beriman, kemudian wa 'amilus sholihat. Selanjutnya adalah orang-orang yang bertakwa. Allah memberikan keutamaan bagi orang yang bertakwa, baik di dalam dunia ataupun di akhirat. Di dalam dunia, Allah memberikan keutamaan bagi orang yang bertakwa seperti dijelaskan dalam surah At-Talaq ayat 2-3.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Shadaqallahul adzim. Artinya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberikannya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Jadi kalau orang yang bertakwa itu, Allah akan memberikan solusi atau solusi dari masalah yang dia hadapi. Gundah gulananya akan diselesaikan oleh Allah. Dan dia akan diberikan rezeki oleh Allah dari jalan yang tidak disangka-sangka. Tiba-tiba gluprak dapat rezeki. Itu balasan bagi orang yang bertakwa di dunia. Kemudian Allah juga menjanjikan bagi orang yang bertakwa di akhirat. Seperti firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 133. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila mahfiratim mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'izzat lil muttaqin. Shadaqallahul adzim. Artinya, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Dari ayat ini dapat diketahui ada kata u'iddat lil muttaqin. Ada jannah u'iddat lil muttaqin, surga yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Wangid itu artinya janji. Jadi janji Allah pasti benar. Jadi kalau kita bertakwa, Allah akan memberikan janjinya, yaitu surga yang luasnya seluas langit dan seluas bumi. Nah, lantas bagaimana contoh perbuatan yang mencerminkan bertakwa dalam kehidupan sehari-hari? Melanda. Badai topan telah melanda, menghancurkan desa-desa. Takwa itu di dalam dada, terlihat pada akhlak mulia. Contohnya apa? Ketika ulangan, perilaku yang bertakwa itu mengerjakan sendiri. Kalau yang tidak bertakwa, nyontek. Sama orang tua, perilaku bertakwa itu adalah berbakti kepadanya, menghormatinya, patuh kepadanya, sopan kepadanya. Sementara perbuatan yang tidak mencerminkan orang yang bertakwa adalah membentak, membangkang, bandel, merepotkan orang tua. Kemudian ada lagi, kalau kita jalan-jalan menemukan uang misalkan 50.000, nah langsung di saku atau buat jajan. Nah, kalau buat jajan di saku itu mencerminkan perbuatan tidak jujur dan tidak bertakwa. Sementara orang yang bertakwa, anak yang bertakwa, kalau menemukan uang diumumkan ini punya siapa, atau disampaikan ke bu guru untuk diumumkan. Kemudian juga ketika mendengar azan, anak yang bertakwa, wah langsung siap-siap untuk melaksanakan sholat. Tapi anak yang tidak bertakwa, apa yang terjadi? Dengar azan, cuek bebek, uek, tidak peduli. Dan dia tetap bermain. Kemudian anak yang bertakwa dengan teman-teman, ketika dia bergaul, anaknya itu setia kawan. Baik sama teman, disukai banyak teman. Sementara anak yang nakal, anak yang tidak bertakwa, dia nakal, menyebalkan, dan dijauhi oleh teman-teman. Intinya, perbuatan bertakwa itu adalah menjaga lisan, menjaga perbuatan, menjaga nafsu dari perbuatan dosa. Demikian yang dapat Pak Guru sampaikan, semoga bermanfaat. Semoga anak-anakku semua setelah Ramadan berakhir tetap bisa menjaga lisan, penglihatan, pendengaran dari sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan senantiasa rajin sholat, rajin ngaji, dan menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tergolong anak-anak yang bertakwa. Nah, adapun tugas pesantren virtual pada hari ini, hari terakhir untuk pesantren virtual di tahun ini, di tahun 2021, 1442 Hijriah. Tugasnya adalah untuk kelas 1
kelas 2, dan kelas 3. Apa arti takwa? Sedangkan tugas untuk kelas 4, 5, dan 6 adalah 1. Sebutkan contoh perbuatan yang mencerminkan perilaku bertakwa. Sedangkan nomor 2, sebutkan 2 keutamaan orang yang bertakwa. Ke Purwokerto banyak jalannya. Bisa lewat Sokaraja, juga Sumbang. Kerjakanlah perintahnya, jauhi segala yang dilarang. Ramadan berkah, bertabur hikmah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.